Pengauditan atas siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Tujuannya untuk mengevaluasi apakah saldo akun-akun yang terpengaruh oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 5 kelompok transaksi dalam siklus penjualan dan pengumpulan piutang yaitu 1. Penjualan, itu tunai dan kredit. 2. Penerimaan kas. 3. Retur dan potongan penjualan. 4. Penghapusan piutang tak tertagih. Dan 5. Penaksiran kerugian piutang. Fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Siklus penjualan dan pengumpulan piutang menyangkut keputusan dan proses yang diperlukan untuk mentransfer kepemilikan barang dan jasa kepada konsumen setelah barang dan jasa tersebut tersedia untuk dijual. Siklus ini dimulai dengan adanya permintaan dari konsumen dan diakhiri dengan adanya perubahan dari barang atau jasa menjadi piutang usaha dan pada akhirnya menjadi kas. 8 fungsi bisnis untuk siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Yang pertama, pengolahan permintaan dari konsumen. Yang kedua, persetujuan kredit. Yang ketiga, pengiriman barang. Yang keempat, pengiriman faktur dan pencatatan penjualan. Yang kelima, pengolahan dan pencatatan penerimaan kas. Yang keenam, pengolahan dan pencatatan retur penjualan. Yang ketujuh, penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang terakhir, penetapan kerugian piutang. Dokumen dan catatan untuk siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Yang pertama itu pengolahan pesanan dan pembeli. Terdiri dari yang pertama pesanan pembeli, yang kedua orderan penjualan, yang kedua itu persetujuan kredit, yang ketiga itu pengiriman barang yang terdiri dari dokumen pengiriman. Yang keempat itu penagihan kepada pembeli dan pencatatan penjualan yang terdiri dari faktur penjualan, file transaksi penjualan, jurnal penjualan, daftar penjualan, master file piutang usaha, daftar saldo piutang usaha, laporan piutang bulanan. 5. Pengelolaan dan pencatatan penerimaan kas terdiri dari surat pengantar pembayaran, daftar penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, jurnal penerimaan kas atau daftar. Yang keenam itu pengolahan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan yang terdiri dari yang pertama itu memo kredit, yang kedua itu jurnal retur dan pengurangan harga. Yang ketujuh itu penghapusan piutang yang terdiri dari formulir otoritas penghapusan piutang dan yang terakhir itu pencadangan kerugian piutang. Metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif transaksi untuk penjualan. Yang pertama, pemahaman pengendalian internal penjualan. Auditor mempelajari bagian alir yang telah dibuat klien, mengajukan pertanyaan kepada klien dengan menggunakan daftar pertanyaan, pengendalian internal, dan melakukan transaction walkthrough untuk penjualan. Yang kedua, penetapan risiko pengendalian direncanakan penjualan. Ada 4 tahapan penting dalam penetapan risiko ini. Yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menetapkan risiko pengendalian. Kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan definisi yang ada pada penjualan. Ketiga, auditor menghubungkan hal tersebut dengan tujuannya. Yang terakhir, auditor menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan definisinya untuk setiap tujuan. Ketiga, penentuan luas pengujian pengendalian. Setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kekurangan dalam pengendalian, auditor menetapkan risiko pengendalian seringkali dengan menggunakan matriks. Luas pengujian pengendalian tergantung pada efektivitas pengendalian dan berbagai hal lain yang auditor yakin akan dapat menurunkan risiko pengendalian. Yang keempat, perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Prosedur audit, format rancangan, dan format untuk dilaksanakan. Metodologi ini membantu auditor dalam merancang suatu program audit yang efektif dan efisien yang merespon risiko kesalahan penyajian material yang unik bagi setiap klien. Namun, akan tidak efisien apabila prosedur audit ditetapkan atas dasar format rancangan. Dalam mengubah dari program audit format rancangan menjadi format audit untuk dilaksanakan, prosedur digabung. Hal ini dilakukan dengan maksud 1. Menghilangkan pengulangan prosedur. 2. Memastikan bahwa apabila suatu dokumen diperiksa, semua prosedur diterapkan atas dokumen tersebut pada saat itu juga. Ketiga, membantu auditor bisa melaksanakan prosedur dengan urutan yang paling efektif. Pengauditan untuk penghapusan piutang. Kekhawatiran utama auditor dalam penghapusan piutang usaha adalah kemungkinan pegawai perusahaan klien melakukan penggelapan kas dengan cara menghapus piutang yang telah diterima.
Pengendalian utama untuk mencegah penyelewengan semacam ini adalah dengan menetapkan otorisasi yang tepat bagi setiap penghapusan piutang dengan menunjuk pejabat perusahaan tertentu setelah sebelumnya melakukan penyelidikan yang cermat tentang alasan mengapa debitur tidak membayar. Pengauditan untuk penghapusan piutang. Verifikasi atas akun yang dihapus biasanya tidak memakan waktu yang lama. Auditor pada umumnya memeriksa apakah persetujuan diberikan oleh orang yang tepat. Sebagai contoh penghapusan akun, auditor biasanya juga memeriksa korespondensi yang terdapat dalam arsip klien untuk mencari informasi tentang tidak dapat ditagihnya piutang. Setelah auditor berkesimpulan bahwa penghapusan telah dijurnal dengan benar, selanjutnya sejumlah sampel piutang yang dihapus. Ringkasan, bab ini membahas perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk setiap kelompok transaksi yang tercakup dalam siklus penjualan dan pengumpulan piutang, termasuk di dalamnya penjualan, penerimaan kas, retur dan pengurangan harga penjualan, penghapusan piutang dan beban kerugian piutang. Metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi sama untuk kelima kelompok transaksi dan meliputi tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Yang kedua, menetapkan resiko pengendalian direncanakan. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Dan yang keempat adalah merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk memenuhi tujuan audit transaksi. Dalam merancang pengujian pengendalian untuk setiap kelompok transaksi, auditor fokus pada pengujian pengendalian internal yang diharapkan bisa diandalkan agar dapat mengurangi resiko pengendalian. Pertama-tama, auditor mengidentifikasi pengendalian internal untuk setiap tujuan audit transaksi. Setelah menetapkan resiko pengendalian untuk setiap tujuan, selanjutnya auditor menentukan luas pengujian pengendalian yang harus dilakukan. Keputusan untuk melakukan pengujian pengendalian didasarkan pada efektivitas pengendalian dan pada seberapa jauh auditor berharap akan dapat mengandalkannya, sehingga dapat mengurangi resiko pengendalian. Auditor juga merancang pengujian substantif transaksi untuk setiap kelompok transaksi untuk memastikan bahwa jumlah rupiah transaksi telah dicatat dengan benar. Seperti halnya pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi juga dirancang untuk setiap tujuan audit transaksi. Setelah perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk setiap tujuan audit dan setiap kelompok transaksi selesai, auditor Setelah perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk setiap tujuan audit dan setiap kelompok transaksi selesai, auditor merangkum prosedur-prosedur audit menjadi program audit dengan format untuk dilaksanakan. Tujuan program audit ini adalah untuk membantu auditor agar dapat menyelesaikan pengujian dengan efisien.